Obat Hati, Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh John Oskar Frenbach. Damai ada di dalam setiap janjinya. Mari mendekat lewat firman Tuhan hari ini. Judul renungan hari ini, kebohongan, kebohongan, dan mereka yang mempercayai itu. Ayat inti renungan hari ini, Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Hawa mempercayai kebohongan iblis, kalau kamu makan ini, kamu tidak akan mati. Tetapi itu tidak menyelamatkannya dari hukuman atas dosanya. Hawa menyalahkan ular karena tidak mengatakan yang sebenarnya. Tetapi apakah kekacauan Hawa benar-benar salah si ular? Hanya karena kita tertipu dan tergiur dengan kebohongan, entah itu dengan skema untuk menjadi kaya atau tren makanan terbaru, itu tidak berarti kita tidak akan menderita konsekuensi kehilangan uang atau membahayakan kesehatan kita. Itu sebabnya kita harus menggunakan pikiran kita dan mencari fakta yang sebenarnya, gantinya mempercayai semua yang diberitahukan kepada kita. Dalam Amsal 22 ayat 3 ada peringatan ini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Orang yang tak berpengalaman itu bodoh, bebal, atau yang lambat secara intelektual. Tidak ada dari kita ingin menjadi tak berpengalaman, namun banyak orang cerdas yang bertindak seperti orang bodoh ketika mereka percaya pada klaim seperti, bahan dalam botol ini akan menyembuhkan semua penyakit Anda, mempercayai semua yang diberitahukan kepada kita. Saat ini ada banyak ide perawatan kesehatan yang belum terbukti namun sedang dipromosikan, Blue Green Mana, metode pengendalian berat badan, penyembuhan kanker. Ada klaim yang menyatakan bahwa semua manfaat dari sayur-sayuran dan buah-buahan dapat diperoleh dalam beberapa pil. Tetapi itu tidak benar. Tidak ada yang bisa menggantikan pola makan asli dari Tuhan untuk keseimbangan yang baik antara buah-buahan dan sayuran segar, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Mengapa kita diberitahu setengah kebenaran tentang banyak pengobatan kesehatan? Karena itu menghasilkan uang. Inilah alasan terbesar mengapa perdukunan modern ada. Sedikit ketidakjujuran bisa membuat seseorang menjadi jutawan. Mengapa kita percaya? Karena janji bahwa kita akan mendapatkan hasil yang baik dengan cepat, tanpa usaha apapun. Sama halnya dengan banyak orang yang terjerumus ke dalam skema cepat kaya, yang tidak memerlukan usaha apapun. Begitu juga dengan orang-orang yang terjerumus ke dalam skema menjadi kurus, yang tidak membatasi asupan kalori atau memerlukan olahraga. Misalnya saja kebohongan bahwa Anda bisa menurunkan berat badan dengan memasukkan balon ke dalam perut Anda sehingga perut Anda merasa penuh sepanjang waktu dan tidak bisa makan banyak. Harga untuk menjalani prosedur itu sangatlah mahal. Namun pada akhirnya diakui bahwa ketika balon itu dikeluarkan, pasien harus belajar cara makan yang benar untuk menjaga berat badan tetap rendah. Kebenarannya adalah, program penurunan berat badan yang tepat membutuhkan disiplin. Banyak orang lebih memilih melakukan perbaikan yang segera daripada mengubah pola hidup mereka. Ingatlah, pada akhirnya orang bodoh itu binasa. Tuhan, bantulah saya untuk mencari dan mencintai kebenaran, baik untuk kesehatan fisik saya maupun kesejahteraan rohani saya. Kesimpulan hari ini, kebenaran dari Tuhan adalah sumber kehidupan, baik untuk tubuh maupun jiwa kita. Ketika kita belajar mengikuti prinsipnya, kita dituntun pada pilihan yang lebih sehat, lebih bijaksana, dan lebih penuh damai. Tuhan selalu ingin yang terbaik bagi kita, dan kebenarannya akan memulihkan serta menuntun langkah kita setiap hari. Doa hari ini, Tuhan, tolong saya untuk selalu mencari dan mencintai kebenaran-Mu, demi kesehatan tubuh dan jiwa saya. Pimpinlah langkah saya hari ini. Dalam nama Yesus, amin.